Assalamualaikum Ananda sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Bapak juga melihat dari wajahnya juga sangat ceria sekali. Bapak sangat senang dengan kehadiran Ananda sekalian untuk dapat datang ke ruang konseling. Dan Bapak juga mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya, menyempatkan waktunya untuk datang di ruang konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Boleh dipimpin oleh Reski, minta tolong. Bapak, sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Reski. Nah, karena kita membahas tentang konseling kelompok, sebelumnya Bapak tanya, anak-anak Bapak, ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Dengan guru BK sebelumnya juga belum? Belum, Pak. Nah, kalau mendengar atau berbicara tentang konseling kelompok, kira-kira Ananda sekalian ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Saya, Pak, Ya, silakan Fitri. kalau menurut saya konseling kelompok itu suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK untuk menyelesaikan masalah siswi atau siswanya, Pak, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Oke, Bapak perjelas kembali dan menyimpulkan dari hasil penjelasan dari Fitri bahwasannya konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada individu atau yang diberikan kepada peserta didik guna untuk mengentaskan masalah dan pencegahan masalah yang terjadi pada individu secara pribadi. Jadi masalah-masalah anak-anak Bapak nanti akan kita bahas di sini dengan melalui dinamika kelompok. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya apa itu konseling kelompok. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konseling kelompok, pengertiannya. Tentunya ada tujuan-tujuan. Apa sih? Kenapa sih kita dikumpulkan di sini? Ada yang tahu apa itu tujuan dari konseling kelompok? Saya, Pak. Iya, silakan. Mengentaskan ataupun memecahkan suatu permasalahan. Bagus. Ada lagi? Saya, Sama. Pak, Iya. melatih komunikasi antara anggota kelompok, Pak. Oke, luar biasa sekali. Benar yang dikatakan oleh teman-teman kita, yaitu tujuan dari kita mengadakan konseling kelompok adalah untuk mengentaskan masalah pribadi dari Ananda sekalian. Kemudian juga akan terjalinnya komunikasi yang baik karena di dalamnya kita melalui dinamika kelompok. Oke, bisa difahami ya anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Baik, dikarenakan anak-anak ibu belum pernah melakukan konseling kelompok, pastinya belum tahu kan gimana cara-caranya pelaksanaan konseling kelompok ini? Belum. Baiklah, akan ibu jelaskan ya. Biasanya konseling kelompok ini terdiri dari 8 sampai 12 orang. Lalu dilakukannya tuh duduk melingkar, boleh lesehan, boleh di kursi. Jadi kita milih lesehan ya. Baik, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok ini, Ibu mengharapkan kalian semua terbuka ya di sini dan sukarela. Di sini ada yang terpaksa nggak? Tidak, Tidak kan? Nah, kalau terpaksa bilang ke Ibu ya. Iya, Bu. Nah, terus Ibu juga minta kepada anak-anak Ibu untuk menjaga rahasia, dimana nanti anak-anak Ibu akan teman-temannya akan mengemukakan masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapi, dan Ibu harap kalian jaga rahasia teman kalian dan cukup untuk kelompok konseling kelompok ini, jangan dibawa ke luar ya. Baik, Bu. Selanjutnya kalian pasti udah saling kenal belum? Belum. Lebih baik kita perkenalan ya, kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan dari Ibu duluan ya. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Azahra, biasa dipanggil Nabila. Ibu lanjutkan ke sebelah kanan Ibu, silakan.
Perkenalkan nama saya semuanya, saya Rizky. Sampaikan semua. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Indah Permata, biasa dipanggil Dwi. Halo Dwi. Halo teman-teman semuanya, saya Fitri Valianita Sari, bisa dipanggil Fitri. Halo Fitri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradesi Fitri Mandalica, biasa dipanggil Roro. Hai Roro. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Rahmansyah, biasa dipanggil Dedi. Hai Dedi. Hai juga. Selanjutnya ibu-ibu ingin nanya kembali nih sama kalian. Ada yang masih bingung nggak sama konseling kelompok itu apa? Enggak, Bu. Enggak Bu, sudah paham. Oh iya, baiklah. Oke, anak-anak Bapak di sini semuanya tadi kan udah paham apa itu kegiatan konseling kelompok ya kan? Iya Pak. Walaupun udah paham, Bapak pastikan sekali lagi, sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok yang Oke, bagus. Nih dari yang Bapak lihat udah nggak perlu Bapak tanya lagi, ini masih semangat atau enggak ya? Ya, Mantap, Pak. mantap. Oke, selanjutnya kita beneran melompat ke kegiatan utama. Ada baiknya Bapak beri dulu contoh topik yang akan kita bahas atau ya topik yang akan kita bahas selanjutnya. Anggap di sini kira-kira Roro mungkin ada masalah terkait mungkin yang klasik kayak kesulitan belajar atau mungkin stres-stres yang mungkin ada di masa sekarang. Pastinya anak-anak sini di usianya sekarang udah merasain masalah-masalah hidup ya kan, pahit manisnya kehidupan mungkin ya. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan dan kita di sini akan saling membantu. Jadi ibarat tadi kan Roro ada masalah, teman-teman di sini dan saya akan membantu mengarahkan supaya Roro selesai atau merasa lebih baik dari kondisinya sebelumnya di mana masalah itu masih ada atau masih lebih berat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk prosedur pertamanya kita masing-masing dari kita anak-anak semua, saya tidak termasuk ya, akan mengungkapkan masalah yang rasanya dirasakan sekarang yang mengganggu kehidupan sekarang ini. Mungkin mengganggu hati, jadi tiap bangun pagi itu rasanya nggak enak kita mau memulai hari ya kan. Oke. Dan setelah itu akan kita pilih mana yang akan kita bantu untuk dibahas sampai tuntas, sampai yang mendapatkan masalah atau yang punya masalah tersebut merasa lebih enak, lebih enakan dan lebih baikkan. Semuanya paham? Paham. Oke, bagus. Kita lanjutin ke langkah selanjutnya. Baiklah, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan tuh apa pengertian dari bimbingan kelompok, kemudian tujuan kita melaksanakan konseling kelompok ini. Nah, pada langkah selanjutnya ini kan kita akan menentukan topik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga bahwasanya dalam konseling kelompok ini topik-topik yang akan kita bahas itu merupakan topik-topik yang permasalahannya merupakan permasalahan yang anak-anak Ibu semua alami gitu. Nah, jadi sekarang Ibu mau anak-anak Ibu ini mengemukakan masalah apa yang terjadi. Siapa yang mau terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Fitri, dipersilahkan. Saya saat ini sedang mengalami susah kesulitan fokus belajar, Bu, karena saya sedang stres, keinget rumah, keinget orang tua karena jauh udah lama kan, Bu, di Pekanbaru. Jadi saya bawaannya tuh sedih kalau mau belajar, jadi kurang fokus gitu. Oke, berarti permasalahan yang Fitri alami adalah sulit belajar karena sulit fokus gitu ya, karena teringat keluarga yang ada di kampung gitu, karena Iya, sekolah Bu. merantau ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya permasalahan siapa lagi yang mau kita bahas? Saya, Bu. Ya, kepada Dedi dipersilakan mengutarakan permasalahannya. Kalau saya lebih ke burnout, Bu. Udah lelah dan bosen banget belajar sehingga membuat tugas-tugas saya itu terbengkalai semuanya, bahkan tidak saya kerjakan gitu. Oke, berarti permasalahan yang dialami Dedi ini adalah kejenuhan dalam belajar gitu ya. Mungkin lebih kepada kekurangan motivasi gitu ya dalam melanjutkan pembelajaran. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin mengemukakan permasalahannya? Ya, kepada Roro dipersilahkan. Jadi Bu, saya akhir-akhir ini hubungan dengan adik saya itu tidak berjalan dengan baik, Bu. Kami sering berantem gitu, Bu. Dan hari ini kami tidak ada saling bicara gitu, Bu. Jadi saya stres gitu, Bu. Gimana caranya? Oke, berarti dilema karena permasalahan Roro dengan adiknya Roro gitu ya. Mempengaruhi mood sekali itu ya, apalagi tinggal di satu atap yang sama gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau mengemukakan masalahnya?
Nah, tidak ada ya. Berarti di sini ada 3 topik yang bakal kita bahas, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan menetapkan satu topik dulu gitu, karena waktu kita terbatas juga kan. Nah, sekiranya dari permasalahan yang sudah diutarakan teman-temannya tadi, menurut anak-anak ibu semuanya, permasalahan mana yang harus kita bahas terlebih dahulu. Jadi sekarang ini kita voting dulu ya ceritanya. Karena Masalah Dedi, Bu. masalah Dedi. Berarti kejenuhan belajar ini juga dialami beberapa anak murid ibu ini ya? Iya, Bu. Oke, jadi kita akan membahas tentang kejenuhan belajar atau burnout di sekolah. Oke, jadi selesai sudah ya pembahasan kita dari masalah burnout di sekolah yang dialami oleh Dedi ini. Jadi sekarang nih tadi membahas jenuh ya, mungkin juga sekarang nih sedang melakukan konseling kelompok nih, anak-anak ibu ini juga merasa jenuh gitu ya kan? Karena apa yang kita bahas mungkin kurang sesuai dengan minat ataupun keinginan anak-anak ibu gitu kan, apalagi sekarang ini udah siang-siang gitu ya, jadi jenuh sekali. Nah, ini ibu ada games nih, gamesnya itu namanya 369. Nah, ketika angka itu yang harus kita ucapkan, maka anak-anak ibu ganti dengan tepuk tangan. Oke. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kita simulasi dulu ya. Nah, Baik, Bu. dari Fitri 1, kemudian selanjutnya ke kanannya Fitri. Oke, dipersilahkan. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 10, 11, 12, 14. 15. 17. Ya. Nah, berarti seperti itu ya kira-kira permainannya. Oke, sekarang kita mulai ya. Dari ibu mulainya ya. 1, 2. Oke, Dedi ya yang kena ya. Fokus, Bu. Iya, Bu. Ya, kurang fokus. Jadi fokusnya harus ditingkatkan lagi ya. Nah, jadi sekarang hukumannya untuk Dedi adalah menjelaskan ataupun mengulang kembali apa sih tadi yang udah kita bahas tentang solusi dari burnout di sekolah. Kepada Dedi dipersilahkan. Oke, jadi solusi dari saya sendiri untuk mengatasi burnout dengan dinamika kelompok yang kita gunakan tadi, salah satunya harus membuat list-list pelajaran apa atau tugas-tugas apa yang nantinya akan kita kerjakan di kemudian hari. Kemudian ada motivasi, baik itu dari segi materi maupun dari fisik juga harus perlu motivasi. Seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan dong untuk temennya. Oke, jadi kita sudah selesai ya melakukan games pada kali ini. Jadi untuk anak-anak ibu harapkan agar kejenuhan belajarnya itu dapat segera diminimalisir gitu. Jadi kayak belajar ini kan merupakan hal pokok dan penting bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Jadi jangan lagi kejenuhan ataupun burnout di sekolah itu dapat mengganggu aktivitas ataupun kegiatan belajar kita. Baik, Bu. Oke, gimana anak-anak semuanya? Udah pada fresh semuanya? Sudah, Bu. Oke, udah fresh ya. Kan tadi kita udah ngelakuin games juga, terus tadi juga udah ada yang kena punishment-nya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau menegaskan kembali lagi nih mengenai komitmen pada diri anak Ibu, khususnya pada Dedi tadi yang sudah kita bahas bersama-sama permasalahannya mengenai kejenuhan dalam belajar. Nah, kalau dari Dedi sendiri, kira-kira hal apa atau perubahan seperti apa yang akan Dedi lakukan terkait dengan masalah yang tadi sudah kita bahas bersama-sama? Baik, Bu, kalau dari saya sendiri hal yang perlu dirubah tentunya saya harus membuat list-list tugas yang akan saya kerjakan di kemudian hari. Kemudian juga tadi ada saran-saran dari teman-teman semua bahwasannya harus ada motivasi nih, baik berupa materi maupun berupa fisik ke depannya, dan hal-hal lain pendukung sehingga saya tidak terjadi burnout lagi di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Dedi sudah menyampaikan komitmennya mengenai permasalahannya pada hari ini. Nah, komitmen seperti ini juga harus anak-anak ibu semuanya terapkan pada diri anak-anak ibu masing-masing agar pembelajaran ke depannya dapat berjalan secara baik dan efektif. Oke, nah Ibu rasa kegiatan kita pada siang hari ini sudah dapat ya kita akhiri, sudah cukup dengan sekian karena permasalahannya pun sudah terentaskan dengan baik dan secara tuntas.
Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau tahu nih semuanya dari anak-anak Ibu, kesan apa sih yang dirasakan dan penilaiannya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Boleh siapa yang ingin bersedia menyampaikan kesan dan penilaian terlebih dahulu? Oke, boleh kepada anak Ibu yang ingin menyampaikan kesan dan penilaiannya, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, kepada Dedi dipersilahkan. Oke, kalau dari saya sendiri, saya sangat senang sekali, apalagi juga didukung oleh teman-teman semuanya, diberi saran oleh teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih dan saya merasa senang sekali karena sedikit banyak saya sudah punya gambaran nih untuk mengatasi burnout tersebut. Kalau penilaiannya dari segi konseling kelompok kita hari ini berjalan dengan lancar dan bagus, saya sangat senang, Bu. Oke, baik, terima kasih Dedi. Selanjutnya anak Ibu yang lainnya. Bu. Oke, kepada Pradeswi, Ibu silahkan. Perasaan saya sangat senang sekali Bu karena saya mendapatkan ilmu baru dari pertemuan kita pada kali ini Bu. Oke, baik, terima kasih Pradeswi. Ayo yang lainnya. Oke, kepada Nabila disilahkan. Kalau kesan saya Bu, karena ini pertama kalinya bagi saya ya Bu, karena saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi saya merasa senang dan seperti menemukan hal-hal yang baru gitu Bu. Oke, terima kasih Nabila. Ayo, ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, silahkan Dwi. baiklah, kesan dan penilaian saya pada pertemuan kali ini adalah saya juga merasa senang gitu karena kita membahas tentang burnout. Meskipun ini bukan masalah yang saya kemukakan, namun sedikit banyaknya saya juga mengalami hal yang demikian. Jadi saya juga seperti mendapat ilmu dan pelajaran ketika burnout itu terjadi pada saya. Oh, yang harus saya lakukan adalah hal ini gitu. Jadi saya senang dan berterima kasih diadakannya konseling kelompok ini. Oke, terima kasih Dwi. Berarti tersisa satu nih kepada Reski. Kita silakan. Jadi Bu, perasaan saya ini berasa luar biasa. Kita di sini membantu teman-teman kita jadi lebih keren dan lebih mantap ya gitu kan. Dan juga penilaian saya untuk acara ini hampir sama kayak yang lainnya, ini bagus sekali ini. Bagus itu ya. Jadi ibaratkan ke depannya saya yang dapat masalah ini bisa juga bagus ya. Sekian Bu. Oke, terima kasih ya Ibu ucapin sama anak-anak Ibu semuanya sudah bersedia menyampaikan kesan dan penilaian pada kegiatan konseling kelompok kita siang hari ini. Nah, mungkin Ibu rasa sudah cukup ya sampai di sini pertemuan konseling kelompok kita sudah dapat kita akhiri. Nah, tadi kan kita sudah baru saja membahas satu permasalahan. Masih ada permasalahan atau masalah-masalah dari anak-anak Ibu yang lain yang belum kita bahas. Jadi Ibu rasa kita bisa melakukan dan membahasnya pada kegiatan konseling kelompok untuk selanjutnya atau yang akan kita adakan minggu depan. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah semuanya setuju? Setuju Bu. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya anak-anak Ibu. Ya Bu. Nah, baik anak-anak Ibu, setelah anak-anak Ibu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, Ibu ingin mengetahui nih bagaimana tanggapan anak-anak Ibu serta pesan anak Ibu setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Boleh? Saya Ibu. Baik Fitri. Saya ingin berpesan Bu untuk kegiatan konseling kelompok minggu depan diadakan di ruangan yang lebih terbuka lagi Bu. Jadi kita jadinya refresh gitu Bu. Jadi nggak tertekan atau terlalu serius Bu. Baik, ada lagi yang ingin memberikan Saya, tanggapannya? Bu. Baik, silakan pada Dedi. Baik, terima kasih Bu. Kalau pesan dari saya, agar konseling ini nantinya kita bisa ada makanannya Bu. Lebih seru Baik. sepertinya kalau ada makanannya dan minumannya. Seperti itu Bu. Terima kasih kepada Dedi. Baik, selanjutnya kepada Dwi. Saya Bu, saya maunya konseling selanjutnya itu kita juga masih membahas masalah pembelajaran gitu, karena kan beberapa topik dari teman-teman tadi juga masalah belajar yang belum terentaskan gitu. Jadi maunya nanti pada pertemuan selanjutnya kita juga membahas tentang belajar gitu Bu. Baik, ada lagi? Silakan kepada Nabila. Kalau jamnya Bu tetap pagi aja ya Bu, biar lebih ngepres otak Bu. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya yang terakhir nih Rizky. Pesan dari saya mungkin mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada Rizky dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah memberikan pesan dan tanggapannya, yang mana tadi Fitri mengemukakan bahwa
lebih baik kita konseling kelompoknya di luar saja biar lebih fresh. Kemudian ada Dedi yang mana kita konseling kelompoknya bisa. Nah, jadi tadi Dedi juga bilang kalau kita lebih baik konseling kelompok ini kita ada makanannya gitu. Kemudian Nabila, kalau bisa kita melakukan kegiatan ini pada pagi hari agar bisa lebih fresh. Kemudian Dwi mengemukakan bahwa kita membahas mengenai topik mengenai belajar. Kemudian Rizky mengemukakan bahwa semoga kita bisa sehat selalu. Baik, alangkah baiknya kita menutupi kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Rizky. Semoga kegiatan kita yang pada hari ini bermanfaat. Dan sebelum akhir kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah mau memimpin doa. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mau membuka dirinya dan sudah mau berpartisipasi aktif serta sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kita. Baik, Ibu tutup, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima